Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisbia Tuljana dari kelas Kimia A dengan NIM 2106031101025. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dari tanaman atau tumbuhan asam basa. Di sini saya menggunakan identifikasi dengan tanaman bunga kembang sepatu. Di sini saya dapatkan di depan gedung B, di antara gedung B dan gedung A. Bunga tersebut nama lokalnya biasa dipanggil dengan bunga kembang sepatu, dengan nama Latin Hibiscus rosa sinensis. Bunga kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar, berwarna merah, dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal atau daun mahkota selapis atau bunga ganda daun mahkota berlapis yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu. Adapun manfaat dari bunga sepatu di Indonesia, yang pertama itu ada sebagai obat gondongan, yang kedua ada obat keputihan, yang ketiga sariawan, yang keempat batuk berlendir, yang kelima radang saluran nafas, yang keenam demam malaria. Adapun manfaat yang lain yaitu bunga kembang sepatu ini dijadikan sebagai obat herbal karena kembang sepatu mengandung berbagai senyawa yaitu tanin, alkaloid, deliterpenoid, flavonoid, teraksilil aksetat, polyphenol, saponin, hibisetin, cyanidin, glikosida cyanidin, quercetin, diglucosida cyanidin, kalsium oksalat atau setahid dan peroksidase. Senyawa-senyawa ini pada penyakit tertentu dapat membantu melemahkan berbagai jenis organisme penyebab penyakit. Adapun referensinya yaitu Carolina dan Mita pada tahun 2019. Adapun hasil olahannya yaitu yang pertama yaitu berupa teh. Dan yang kedua itu pewarna dan pengawet alami pada mie basah. Pada teh tak hanya indah yang untuk dipandang. Kembang sepatu juga memilikinya sebagai obat. Teh dan ekstrak cair dari kembang sepatu dapat membantu mengobati berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Kembang sepatu ada berbagai warna seperti merah, kuning, putih, dan peach. Teh bunga kembang sepatu dapat dibuat dengan cara di oven atau disangrai. Keduanya memberikan hasil yang berbeda, baik tekstur, tampilan, aroma, maupun kadar zat biji yang terkandung di dalamnya. Teh bunga kembang sepatu yang di oven memiliki tekstur lebih halus dan aroma wangi bunga yang tercium lebih tajam. Sedangkan teh bunga kembang sepatu yang disangrai memiliki tekstur kasar dan bau seperti teh biasa. Dan teh rosella, bau wangi bunga kembang sepatu tidak tercium sama sekali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Das Sawirawati dan kawan-kawan pada tahun 2010 terhadap berbagai kadar zat biji yang terkandung dalam teh bunga kembang sepatu, baik yang di oven maupun disangrai, yaitu kadar karbohidrat glukosa, vitamin C, kafein, dan polyphenol, ternyata menunjukkan bahwa teh bunga kembang sepatu memiliki komposisi zat-zat
tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan kita setiap hari dibandingkan pada teh yang biasa dikonsumsi dan beroscella. Adapun yang kedua yaitu sebagai zat pewarna dan pengawet alami pada mie basah. Matang. Bunga kembang sepatu dapat digunakan sebagai pewarna dan pengawet alami pada mie basah. Matang. Mie basah matang dengan penampilan ekstrak rebus bunga kembang sepatu variasi 1 adalah mie basah yang memiliki waktu simpan terlama yaitu 44 jam dan berwarna ungu pudar. Analisis data yang didapat menyatakan bahwa perlakuan pertumbuhan ekstrak bunga kembang sepatu dengan konsentrasi yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata terhadap uji organoleptik. Mie basah matang penggunaan ekstrak bunga kembang sepatu pada mie basah matang tidak begitu mempengaruhi kualitas kimia dari mie basah, sebagaimana pada penelitian dari Oktiarni dan Oktriani Ratnawati dan Salim pada tahun 2013. Dan bunga kembang sepatu ini juga dijadikan sebagai indikator asam basa. Di dalam blog Mahfudah pada percobaan pertama praktikum asam basa 1, yaitu bagaimana membuat indikator alami dari ekstrak tumbuh-tumbuhan. Bunga sepatu dapat dijadikan indikator karena mempunyai zat warna yang disebut antosianin dan mampu memberikan perubahan warna baik pada senyawa asam maupun basa. Ketika di dalam larutan asam, ia akan memberikan warna merah. Sedangkan di dalam larutan basah, ia akan memberikan warna hijau. Sedangkan di dalam larutan netral, ia tidak berwarna. Demikianlah penjelasan saya mengenai identifikasi senyawa tanaman yang sebagai indikator asam basa, yaitu kembang sepatu. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.